Aduh, Republik Indonesia ini unik loh. Gimana Bu uniknya Bu? Dapat lah, proklamator, bapak bangsa. Ya Bu. Terus ini apa? Pahlawan. Lah, tapi kan ya, Mbok, hati-hati loh kalau mau jadiin pahlawan niku loh. Iya Bu. Lah jangan gampang dong. Kalau Pak Bung Karno bener pahlawan. Ibu Megawati, saya cuma mau bertanya, ada apa dan kenapa? Terlihat kesal Ibu. Dari wajah Ibu aku lihat. Ada apa Ibu Megawati? Ya. Siapa tadi? Pak Soekarno memang pahlawan. Semua yang terdahulu pemimpin-pemimpin negeri Indonesia ini, Republik Indonesia ini yang memperjuangkan Indonesia ini semuanya pahlawan. Termasuk Pak Prabowo Subianto atau yang lainnya. Oh iya. Ya, yang bukan pembenci. Ya, yang jelas pahlawan saat ini yang berlanjut, ya Bu Megawati, adalah Presiden kita Prabowo Subianto. Ya. Jadi itulah pahlawan Indonesia yang sekarang yang melanjutkan perjuangan Indonesia ke depannya. Ada apa Ibu sayang? Ada apa lagi? Kalau ada sesuatu itu dibenahi. Jangan kalau dapat jangan ada kebencian lagi. Ya, dalam memimpin satu negara itu kan Ibu jauh lebih pintar tuh, Ibu senior, ya. Ibu tinggi banget ilmu Ibu, ya. Kehebatan Ibu itu luar biasa, ya. Ibu sangat pintar, ya. Dan Ibu juga pernah menjadi pahlawan, menjadi pemimpin Republik Indonesia ini. Tapi yang jelas sekarang Bu, Ibu sebagai seorang senior, jangan selalu marah-marah yang tidak jelas kalau dapat. Kalau dapat supportnya Bu, untuk pemberantasan para koruptor di Indonesia ini. Ibu kan tahu, ya, perjuangan pemimpin negara Republik Indonesia itu kan tentang koruptor. Yang paling utama Bu, memberantas para koruptor yang korupsi uang negara, uang rakyat Indonesia. Ibu pasti tahu lah itu, paling tahu lah Ibu Megawati. Dari kami masyarakat Indonesia ini siapa yang maling-maling uang negara, yang mencuri uang rakyat, yang mau memiskin rakyat Indonesia ini, yang memiskinkan negara Republik Indonesia ini, Ibu paling tahu. Karena Ibu duduknya di pusat, Ibu paling tahu data-data negeri Republik Indonesia ini, paling tahu Ibu. Ya Bu ya, ada apa Bu? Kalau dapat jangan marah-marah dengan hal yang tidak jelas lagi. Kalau dapat supportnya tuh benar-benar Bu untuk memberantas koruptor di Indonesia ini yang menghancurkan negara Republik Indonesia ini demi mementingkan kepribadian mereka sendiri, demi memperkaya diri mereka sendiri, tapi malah mematikan masyarakat Indonesia. Nah, saya cuman sedikit kasih apa namanya Bu ya, bayangan kecil kalau dapat ya. Ibu kan kekayaan Ibu tuh udah melimpah ruah. Melimpah ruah, anak cucunya. Berlebih-lebih. Dan umur Ibu sekarang udah berapa ya? Kalau untuk harta dunia ya Bu ya, kalau dapat jangan terlalu dipikirkanlah lagi. Kalau dapat ya Bu, Ibu Megawati Soekarno Putri yang sangat-sangat terhormat, yang sangat luar biasa. Kalau dapat, pikirkanlah nasib rakyat Indonesia ini maju ke depannya. Karena harta Ibu luar biasa, berlimpah-limpah Bu. Takkan miskin Ibu. Sampai 7 turunan gitu.
sampai akhir hayat ibu nanti, ibu tak akan miskin. Jadi pikirkanlah masyarakat Indonesia ini bagaimana maju, seperti negeri-negeri luar gitu. Jadilah pahlawan yang sesungguhnya yang memperjuangkan ke depannya itu Indonesia. Jangan selalu marah-marah atau menekuk meja ya Bu ya. Supportlah pemimpin kita yang ada saat untuk jalan kebenaran, untuk memajukan negeri Republik Indonesia ini, untuk benar-benar memberantas para koruptor di Indonesia ini ya Bu. Ibu sebagai orang tua sangat paling dihormati, paling senior di Indonesia ini yang masih ada. Kalau yang lain-lain sudah tiada Bu, sudah berpulang. Tinggal ibu yang sebagai mantan ibu presiden negeri Republik Indonesia ini yang masih ada. Bu paling senior. Bu Mega. Bu Info. Mega, info. Mbok ndak usah berbelit-belit toh. Mbok jujur saja ngomong. Saya tidak setuju loh kalau Soeharto itu dijadikan pahlawan. Itu aja loh, Bu. Tujuannya kan itu toh. Saya tahu tujuan ibu itu, tapi agak diolor berbelit-belit, supaya tidak menjurus ke seseorang. Gitu toh. Ya, saya tahu maksud tujuan ibu bahasanya itu. Mbok hati-hati toh, menentukan pahlawan itu tidak gampang. Mbok aja sembrono. Maksudnya ibu ya, Pak Soeharto terdengar isu-isu kan mau dinobatkan sebagai pahlawan nasional, kan begitu. Tapi banyak pro dan kontra. Salah satunya Ibu Megawati yang terhormat, tapi bahasanya agak diulur supaya tidak mengenai langsung, tapi tujuan dan maksudnya itu kamu tahu toh, maksudnya tidak setuju kalau Pak Harto dijadikan pahlawan nasional. Oh nek kok repot, dadak merono dono rene, kan lho Bu. ya kita semua tahu sejarahnya bagaimana ya. Terus dari Pak Soekarno berkuasa, terus dengan perpolitikan 65 ya, itu politik loh, perpolitikan. Karena apa? PKI waktu itu adalah partai. PKI itu partai ya, Partai Komunis Indonesia gitu loh. Nah akhirnya geger geden sampai jenderal-jenderal diculik segala macamnya. Itu bentuk perpolitikan di Indonesia untuk merebut kekuasaan loh ya. Cuman semua dibalik itu perpolitikan itu ya, siapalah yang tahu, monggo dikomentari. Termasuk setelah itu yang berkuasa adalah Pak Soeharto dan Pak Soekarno diasingkan sono dan segala macamnya. Dan sebagai anak ya, walaupun anaknya banyak karena istrinya juga banyak Pak Soekarno ya. Salah satunya Ibu Megawati ini menjadi anak yang selalu menggembor-gemborkan dan memang bangga menjadi anaknya gitu ya. Kalau memang si Pak Soeharto ini walaupun 32 menguasai menjadi presiden Indonesia ya, untuk dinobatkan menjadi pahlawan nasional itu harus ada kriteria ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Maksudnya Bu Megawati begitu, tapi berbelit-belit. izin gue paling Bu, izin ya ngomong terus terang. Aku ndak setuju lah Pak Soeharto menjadi pahlawan nasional gitu. Ibu izin, malu, sungkan. Aduh, baca ngono. Keting aku. ya. Intinya mau bilang begitu, tapi agak diplesetkan, disindirkan.
mau bilang begitu tapi malah begini. Impune ngono. Ya, masalah begini-begini ada sejarah yang menceritakan. Ya, dari sejarah itu semua kemana arahnya, kemana tujuannya kita semua tahu. Termasuk 65 itu adalah puncak perpolitikan perebutan kekuasaan. Paham toh? Oke. Sudah tua itu ya mbok insaf. Rambutmu itu loh sudah putih, insaf. Wow. Ya, jangan kau selalu bikin rakyat itu naik darah ya. Gimana Nenek Pak? ya. Tak panggil nenek atau mbah nenek gayung. Ya. Pura. Oh nenek. Oke. Kalau tadi bilang ya yang saya kutip cuma satu kalimatmu ya, nenek gayung ya. Apa itu Pak? Kan kamu bilang kalau Soekarno bolehlah disebut pahlawan sebagai bapak bangsa karena proklamator. Pertanyaannya ya, nenek gayung ya, jengkel saya. Berarti secara tidak langsung kamu tidak menghargai para leluhur bangsa ya yang telah berkorban jiwa raganya untuk kemerdekaan. Emang yang layak diberi gelar hanya Soekarno. Iya iya. Yang gimana diberi itu? gelar pahlawan. Iya. Nggak gitu nenek gayung ya. Jadi kalau Anda hanya bangga menjual nama bapakmu, justru itu yang akan mencoreng nama baik bapakmu sendiri ya. Satu, begitu. masa seorang anak dari presiden atau proklamator ya, presiden pertama ya, punya anak dan cucu kelakuannya kayak kamu gitu loh ya. Apa kelakuannya? Ketika mendirikan sebuah partai dan para anggotanya itu jadi bajingan, kenapa enggak ada satupun ya yang mau bersikap gentle? Bahkan ketika rakyat bersuara untuk ya menuntut keadilan, menghukum mati para koruptor atau memiskinkan para koruptor, kamu dan anakmu seolah-olah bangkang gitu loh. Nah itu Ya, jadi itu sudah mencoreng ya nama bapakmu ya, karena saya yakin dari Sabang sampai Merauke itu akan mencatut nama bapakmu sebagai sang proklamator. Kalimatnya seperti apa? Seperti ini tadi. Masa anak proklamator bapaknya ya, bapaknya proklamator, masa anaknya kayak gitu? Nah, itu sudah jelas ya. Yang kedua, dengan seringnya kamu menjual nama bapakmu, itu sudah menandakan bahwa kamu sebenarnya juga tidak apa-apa tanpa menjual nama bapakmu. Ya, Mbah ya. Jadi kalau soal menyinggung jasa pahlawan atau istilahnya pantas tidaknya seseorang itu untuk mendapatkan gelar pahlawan, ya, itu bukan kamu yang menentukan, tapi rakyat, gitu loh. Karena yang berjuang di bangsa ini bukan hanya Soekarno, ya. Jadi Anda jangan terlalu bangga, ya. Dari Sabang sampai Merauke ini ribuan kok yang korban jiwa raga mengusir penjajah untuk menegakkan bendera merah putih, ya. Tapi keturunan mereka apakah ada yang menjual nama leluhur-leluhurnya? Enggak ada. Enggak seperti kamu dikit-dikit, kalau tidak ada bapak saya, kalau tidak ada Bung Karno. Yang benar bangsa ini kalau tidak ada para pejuang ya ketika zaman penjajah, enggak akan merdeka. Itu yang benar, gitu loh, ya. Jadi belajarlah menghargai tetesan darah yang sudah dikorbankan oleh putra-putraku semua bangsa ketika mengusir penjajah. Kalau Anda sebagai seorang negarawan, ya, kalau Anda sebagai seorang bangsawan atau nengrat, gitu loh. Karena seorang bangsawan atau nengrat itu dia selalu berpikir bagaimana caranya menjaga sebuah kedaulatan bangsa atau menjaga ya keutuhan rakyat. Itu baru yang namanya ningrat. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah di bangsa ini yang memiliki jiwa ningrat? Oh, Atau bangsawan? Jarang.
nggak ada. Menurut saya yang goblok yang nggak pernah sekolah. Malah nggak ada. Ya. Yang ada hanyalah bangsat. Ya. Karena kalau orang memiliki jiwa kebangsawanan atau seorang bangsawan, dia memikirkan bagaimana bangsa ini tetap istilahnya apa ya, harum namanya. Itu baru seorang bangsawan atau seorang ningrat. Ya. Tapi pada fakta dan realita yang terjadi di bangsa ini, bangsawan itu sudah tidak ada. Yang ada adalah tadi bangsat. Kenapa saya sebut bangsat? Karena sudah jelas, ya, tidak bisa menghargai para pahlawan-pahlawan yang sudah mengorbankan jiwa raganya. Ya. Coba seandainya kalau para pejabat dan aparat itu tidak memiliki jiwa bangsat, pasti dia tidak akan semena-mena sama rakyat, tidak akan merongrong kekayaan negara, tidak akan merongrong kedaulatan bangsa. Tapi apa yang terjadi saat ini? Yang jadi polisi, yang jadi penegak hukum katanya, jadi wakil Tuhan, jual beli hukum. Ya, demi apa? Demi uang, mengeruk kekayaan negara. Demi apa? Demi isi perut mereka sendiri. Sedangkan rakyat di luar sana masih banyak yang kelaparan. Jadi nggak ada yang namanya bangsawan. Kalau orang memiliki sifat bangsawan atau kebangsawanan, dia akan selalu menengok ke bawah. Apakah yang saya payungi ini sudah aman dari terik matahari dan hujan? Itu kurang lebihnya. Nah, ya, seperti itu. Ya, saya ini sebagai pemimpin, apakah yang saya pimpin ini sudah sejahtera hidupnya? Adakah yang memikirkan ke sana untuk mereka-mereka yang punya pangkat dan jabatan di bangsa ini? Nggak ada. Jadi sekali lagi untuk Anda ya, jangan selalu menjual nama bapakmu hanya demi popularitasmu saja. Karena yang berjasa di bangsa ini bukan hanya Insinyur Soekarno, tapi banyak dari Sabang sampai Merauke ini. Tapi satu pun dari keturunan mereka nggak ada kok yang menjual namanya, nama leluhur-leluhurnya. Cut Nyadin, Cut Ditiro, ya, Pangeran Antasari, Kapiten Patimura, Sultan Hasanuddin, ya, Cut Mutia, ya, banyak, Tuanku Imam Bonjol, ya, banyak. Tapi adakah dari keturunan-keturunan mereka yang mencatut atau menjual nama bapaknya, leluhurnya? Enggak ada. Cuma kamu yang selalu menjual nama bapakmu, ya, agar kau ditakuti, agar kau dihargai. Enggak begitu orang itu kalau pengen dihargai, ya, Mbah ya, Mbah Wati. Jadi sekali lagi, kalau soal layak ndaknya dikasih gelar pahlawan, ya, itu bukan kamu yang menentukan, tapi seharusnya rakyat gitu loh. Yang berjuang ini semuanya layak dikasih gelar pahlawan, ya, karena sudah mengusir penjajah yang sudah mengorbankan jiwa raganya untuk bumi pertiwi gitu loh. Emang bapakmu saja yang layak dikasih gelar pahlawan? Enggak. Semua yang telah berkorban jiwa dan raga itu layak gitu loh dikasih gelar pahlawan. Bahkan kalau keturunannya masih ada untuk saat ini, wajib dihargai dan diangkat gitu loh. Itu loh. Ya. Seandainya tanpa jasa-jasa leluhur dari mereka-mereka ini, bangsa ini nggak akan merdeka gitu loh, ya. Jadi jangan gila hormat, jangan gila, ya, apa nama, hanya menjual nama leluhur. Kalau cuma menjual nama leluhur, banyak kok di Nusantara ini yang leluhurnya, ya, perang melawan Jepang, penjajah, Portugis dan lain sebagainya. Tapi nggak selalu keluar-keluar kayak mulutmu. Gitu. Dan kembali lagi, malu seharusnya sebagai anak proklamator. Malu, ya, malu. Selalu menjual nama bapaknya demi ambisi pribadi, ya. Apalagi punya partai tapi partainya sarang bajingan. Waduh. Ya malah menjelekkan nama bapakmu. Ya, kamu sudah tua,
waktunya merenung. Ini loh, anakmu juga sama itu, ya. Rakyat sudah muak, banyak koruptor selalu dilindungi. Dikit-dikit kalau nggak bapakku, ya dikit-dikit bapakku. Ya kalau nggak ada yang perang ya nggak merdeka. Emang bapakmu saja yang berjuang. Semua presiden itu punya masa kepahlawanannya sendiri-sendiri. Nah, Begitu ya? itu. Bu, kalau Anda punya masalah pribadi dengan Pak Harto, Bu, masalah jangan di pribadi. framing macam-macam, terutama bagi pengikut-pengikut Anda, Bu. Ya. Iya. Jangan, orang tua saya benar-benar pahlawan. Dan saya lihat ada banyak narasi-narasi Pak Harto berlumuran, tangannya berlumuran darah. Coba sekarang kita flashback, Bu, yang terjadi di Dusun Cemetuk, Banyuwangi tahun 65, pembantaian 62 Ansor yang dilakukan oleh Gerwani. Gerwani. Itu tahun 65, Bu. Presidennya siapa, Bu? Terus tragedi yang terjadi di Magetan, pembantaian hampir 100 orang santri dan 3 ulama besar, dan ada yang dikubur hidup-hidup, Bu. Itu masa Kubur presiden hidup-hidup. siapa, Bu? Pembantaian bangsawan Bulungan, Kalimantan Utara, kalau nggak salah tahun 64, itu masa presiden siapa, Bu? Belum lagi kejadian tahun 46, Bu. Tahun 46, sekali lagi saya bilang tahun 46 ya, setelah merdeka, pembantaian bangsawan Sumatera Timur hingga ke Aceh, hampir ribuan, Bu. Termasuk salah satu anak pahlawan nasional, anak Cutnya Mutia, Teku Raja Sabi, sampai sekarang belum tahu di mana makamnya. Itu terjadi pada revolusi sosial tahun 46, Bu. Ya. Terus pada tahun 48 orang tua Anda datang ke Aceh, merengek-rengek meminta sumbangan. Oh, iya. Ceritanya begitu. Orang Aceh mengumpulkan emas, gelang, kalung untuk membeli apa? Membeli pesawat. Nah, Bung Karno waktu itu, kalau belum Daud Bereh waktu itu, sebelum Daud Bereh menyatakan bersedia, Bung Karno nggak mau makan, Bu. Manggilnya ke Daud Bereh, kakak, Bu. Terus sejarah mencatat, Bu. Dan setelah diberikan pesawat, 2 pesawat Dakota, pesawat pertama di Indonesia, Bu. Yang banyak orang belum tahu itu cikal bakal pesawat Garuda. Itu 2 pesawat Dakota yang diberikan oleh warga Aceh, Bu. Apa yang diterima oleh orang Aceh, Bu? Janji tinggal janji. Yang ada apa? Aceh dileburkan dengan Sumatera Utara. Aceh Itu kan dileburkan. sebuah pengkhianatan, Bu. Kalau kita mau bahas sejarah, bahas yang fair, Bu. Ya. Dan pada tahun 65, seandainya PKI menang, gimana, Bu? Ada yang berani jamin? Untung ada Pak Harto, Bu. Saya heran kenapa Anda sangat benci kepada Pak Harto, Bu. Dan Anda mengatakan orang tua saya benar. Ya kita akui, orang tua Anda pahlawan, malah sudah diberi 2 gelar. Gelar pahlawan proklamator, gelar pahlawan di nasional. Apa kurang, Bu? Oh, iya. Padahal orang tua Anda menyingkirkan tokoh-tokoh pendiri bangsa seperti Buya Hamka, Tan Malaka, Sultan Syahrir, Muhammad Nasir, bahkan dikurung, Bu, disiksa. Kurang apa dirasakan oleh Buya Hamka? Tan Malaka dibunuh. Itu masa presiden siapa? Kahar Muzakar dibunuh. Itu kan orang tokoh bangsa, pendiri bangsa ini, Bu. Iya. Jadi kalau kita ingin pemerintah yang memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto, ya wajar. Masalah yang namanya manusia ini ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi jangan di framing macam-macam. Kita udah muak, Bu.
Ini saya lihat di media sosial ini banyak yang mendukung Pak Harto jadi pahlawan nasional. Hanya sebagian saya lihat, cuman orang-orang itu, cuman terah-terah itu saja. Muak kita melihat, Bu. Kita ini bangsa yang besar, Bu. Bukan 1-2 orang pahlawan. Raja kami, Raja Aceh, Raja terakhir Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah, dibuang sama Belanda pertama ke Ambon, terus ke Bandung, ke Jatinegara. Mangkat, meninggalnya di Jatinegara, Bu. Makamnya ada di Rawamangun. Ada pemerintah melihat, menengok, ingin mengajukan beliau jadi pahlawan nasional. 29 tahun beliau bergerilya, tidak ada istana, Bu. Tapi kami orang Aceh tidak merengek-rengek minta beliau jadi pahlawan. Kalau Cut Nyak-Din mungkin sudah familiar. Ada satu lagi di Blora, namanya Pocut Murah Intan. Pak Ganjar tahu. Beliau dibawa ke Blora, Bu, dalam kondisi sakit. Habis kena tembakan, tangan kakinya cacat. Belanda menyebutnya Heldapling, gagah berani, Bu. Namanya Pocut Murah Intan. Jangankan orang luar Aceh, orang Aceh sendiri juga banyak yang nggak paham Pocut Murah Intan. Diasingkan ke Belanda, diasingkan ke Pulau Jawa, makamnya ada di Blora. Makam anaknya kami sampai sekarang, ya makam Tuanku Nurdin belum kami temukan. Kalau makam Tuanku Budiman ada di masih sekitar Jawa Tengah, kalau nggak salah di Rembang itu. Itu kondisinya dalam keadaan sakit, Bu. Iya. Bukan di penjara lagi, Bu. Ibu bisa datang ke Blora, tanyakan ke yang punya makam Tegal Rejo di Blora, tempat bersemayamnya Pocut Murah Intan. Kami nggak pernah teriak-teriak, Bu. Di sejarah tercatat sejarah Pocut Murah Intan. Belanda menyebutnya Heldapling, gagah berani, Bu. Wow. Mungkin hanya itu ya, Bu.